Dua sosok misterius telah muncul di kerajaan Warland, Tanah Elbap. Salah satu dari mereka terasa sangat akrab. Melihat penampilannya, dia adalah pribadi yang sama di chapter 907 di saat kedatangannya menemui Gorosei. Jadi siapa mereka sebenarnya dan apa tujuan kedatangan mereka ke Tanah Elbap? Selamat datang di Bang Ilham Channel. Dalam waktu 5-6 menit ke depan kita akan lebih dalam dan lebih banyak berbicara tentang manga One Piece. Persiapkan diri kalian dan jangan lupa cemilannya. Jadi kita langsung aja masuk ke pembahasan. Kerajaan Warland, Tanah Elbap, berada di posisi perlahan era setelah melewati peperangan besar di periode abad kekosongan dan 100 tahun sebelum memasuki era saat ini. Keterbelakangan pola pikir masyarakat Elbap mendorong Raja Herald membawa transformasi besar-besaran di kerajaannya. Namun cita-cita sang raja untuk memajukan negaranya justru melahirkan situasi ketidakstabilan politik karena berlawanan dengan tradisi para tetua berbagai desa Elbap. Situasi tersebut menciptakan polarisasi politik antara Raja Herald dengan para tetua desa Elbap. Dampak akhir dari konflik pergantian identitas ini adalah kematian sang raja di tangan putranya sendiri. 20 tahun sebelum kematian Raja Herald, dia meminta Jaguar di Saul membuka sebuah sekolah yang bernama Sekolah Walrus bersama dengan perpustakaan burung hantu. Setelah menyelamatkan buku-buku peninggalan Ohara, sang raja bermaksud mengubah sudut pandang berpikir bangsa Elbap tanpa harus meninggalkan tradisi para tetua. Jaguar di Saul ditunjuk menjadi guru pertama di kerajaannya yang mengajarkan pengetahuan tentang perkembangan dunia luar kepada generasi penduduk Elbap saat ini. Para anggota bajak laut generasi muda menjadi salah satu muridnya. Mereka menjadi lebih beradab dan bijaksana, namun tidak meninggalkan identitasnya sebagai kesatria dan penerus bajak laut generasi tua. Para penduduk yang masih satu generasi dengan mereka seperti Enge dan Ripley memilih mengabdikan diri membantu Saul sebagai seorang pustakawan dan guru sejarah. Di era saat ini, kerajaan Elbap mengalami kekosongan kepemimpinan setelah para penduduk negeri Elbap menolak putra sang raja naik tahta. Namun cita-cita sang raja mulai terwujud karena keinginan besar Jaguar di Saul, bajak laut generasi muda, kesatria Elbap telah meninggalkan zaman kemunduran di masa lalu. Mereka mulai mengikuti perubahan gelombang era dan zaman. Sementara di tempat dan situasi yang berbeda, Pangeran Petaka Loki di Underworld berbicara dengan seseorang melalui siput transponder salju. Selama 6 tahun masa penahanannya, Pangeran Loki dibantu oleh beberapa manusia-manusia yang telah menjadi bagian dari aliansinya, membantu sang pangeran tetap terhubung dengan dunia luar. Sang pangeran memiliki seorang sahabat lama bernama Mosa, namun mereka belum pernah bertatap muka secara langsung. Tetapi ikatan emosional dan kepercayaan yang sangat kuat telah terbangun di antara mereka. Bermula dari pembicaraan yang terjadi secara kebetulan, takdir yang aneh, dan masih berlangsung hingga hari ini. Selama masa-masa sulit Pangeran Loki di tahanan wilayah Underworld, dia menceritakan pengalaman masa lalu yang mengerikannya itu kepada sang pangeran. Dalam pembicaraannya, Pangeran Loki menunjukkan rasa antusiasme, kepedulian dan simpati yang luar biasa kepadanya. Di balik kata-kata kejam sang pangeran, Mosa sadar masih ada kebaikan di dalam hatinya. Di awal pertemuannya dengan Luffy, sang pangeran Petaka Loki menunjukkan empati yang rendah, berbicara kasar, dan mengintimidasi lawan bicara kepada orang yang baru saja dia temui. Tidak jauh berbeda, dia melakukan hal yang sama dan berulang kali di hadapan sahabat lamanya Mosa. Ini adalah pertanda Pangeran Loki tidak mampu mengatasi situasi-situasi sulit yang dia hadapi. Sang pangeran memiliki dendam di masa lalu yang belum terselesaikan. Dia menggunakan kata-kata kasar untuk menaikkan harga dirinya dengan menjatuhkan lawan bicara. Ini adalah cara sang pangeran merespon kesulitan emosi yang dia rasakan.
Tidak berselang lama, sebuah lingkaran sihir muncul di tingkatan surga di wilayah barat desa Elbap, di dalam sebuah kastil kerajaan Elbap. Dua sosok misterius telah muncul. Salah satu dari mereka terasa sangat akrab. Melihat penampilannya, dia adalah pribadi yang sama di chapter 907 di saat kedatangannya menemui Gorosei. Dia bermaksud menceritakan tentang salah satu bajak laut. Melihat kedudukannya di saat dia menemui dan berbicara kepada Gorosei, menunjukkan posisi dia sebagai salah satu orang penting dan kepercayaan dari otoritas yang setara atau lebih tinggi dari Gorosei. Masih terlalu samar menyimpulkan dia adalah Akagami no Sengs. Identitasnya masih dalam bentuk siluet dan belum diperlihatkan secara keseluruhan gambaran ciri-ciri kondisi fisik yang sangat identik dengan Sengs. Namun gaya berbicaranya menegaskan dia bukanlah Akagami no Sengs. Mereka berdua terlihat sama-sama bersikap tenang, santai dan meyakinkan. Sengs digambarkan tidak pernah bertele-tele dalam berbicara. Dia menyampaikan maksud dan tujuannya dengan jelas dan menjaga sikap hormatnya kepada siapapun lawan bicaranya. Bahkan di saat dia mulai marah dan menunjukkan posisinya sebagai seorang Yonko. Tetapi Sengs memiliki selera humor yang sangat khas. Dia selalu melempar lelucon halus atau komentar lucu untuk meringankan suasana hatinya, atau di saat pembicaraan mulai mendekati potensi konflik. Ini adalah perbedaan besar antara Sengs dengan pribadi yang menyerupai dirinya, yang sangat mustahil untuk ditiru. Lelucon halus atau komentar lucu adalah ciri-ciri khas yang paling melekat di dalam diri Sengs di saat dia bernegosiasi atau berunding dengan lawan bicaranya. Kedatangan dua sosok misterius ini adalah bencana selanjutnya setelah negara Elbap kehilangan raja mereka. Negara Elbap tidak berafiliasi dengan pemerintah dunia dan hampir terisolasi sempurna seperti negara Wano Kuni, sehingga pemerintah dunia tidak bisa memerintahkan angkatan laut untuk melanjutkan misi mereka menangkap bajak laut topi jerami dan satelit Dr. Vegapunk 02 Lilith. Dan langkah tersebut semakin mustahil dengan hubungan baik yang telah terjalin lama antara para penduduk Elbap dengan Yonko Akagami no Sengs. Setelah perang puncak di Marineford 2 tahun lalu usai, pemerintah dunia sudah tidak bisa mempertahankan keseimbangan dunia. Imu Sama mengambil sikap dan bergerak memanggil Gorosei setelah memilih nama-nama mereka yang akan terhapus dari sejarah dunia. Mereka adalah Monkey D. Luffy, Marshall D. Teach, Nefertari D. Vivi, dan Putri Shirahoshi. Kenyataannya Gorosei bersama Angkatan Laut gagal menghentikan penyiaran Dr. Vegapunk, membiarkan satelit 02 Dr. Vegapunk Lilith bebas bersamaan dengan lolosnya bajak laut topi jerami dari Buster Call Angkatan Laut. Untuk menyelesaikan kegagalan itu, dua sosok misterius ini diutus secara rahasia menuju negeri Elbap. Dalam menyelesaikan misinya, dua sosok misterius tersebut bergerak mencari Pangeran Loki, dimulai di kastil wilayah barat desa Elbap, tempat mereka muncul. Mereka bertemu dua penjaga raksasa Elbap. Si wanita misterius langsung menanyakan keberadaan Pangeran Loki kepada penjaga raksasa tersebut. Namun mereka menolak menjawabnya. Wanita misterius itu langsung menembakkan sesuatu ke salah satu penjaga raksasa Elbap. Tidak lama kemudian, si penjaga itu lumpuh dan kesakitan. Mereka melaksanakan sebuah misi pengalihan sebelum melakukan pemusnahan atau penangkapan. Dengan membebaskan Pangeran Loki, ketika sang pangeran bebas, dia akan menuntut balas dan membuat kekacauan di negaranya. Untuk menahan kekuatannya, dibutuhkan seluruh prajurit kerajaan Elbap. Misi pengalihan akan berjalan sempurna ketika Pangeran Loki benar-benar bebas. Situasi ini menyebabkan kepanikan besar di seluruh wilayah Elbap. Semua perhatian terbangun dan tertuju untuk menahan dan mengurung kembali Pangeran Loki di wilayah Underworld, sehingga para pasukan bajak laut generasi tua dan muda raksasa Elbap tidak akan ada yang memperhatikan satu dengan yang lainnya, termasuk anggota bajak laut topi jerami dan satelit Dr. Vegapunk 02. Tanpa hambatan yang berarti, dua sosok misterius ini akan lebih mudah menghadapi Luffy dan membunuh satelit 02 Dr. Vegapunk. Namun jika dua sosok misterius ini bermaksud menculik Pangeran Loki dari negaranya, Pangeran Loki akan bernasib sama seperti King dan Kaido. Mereka berdua menjadi bahan percobaan pemerintah dunia untuk menciptakan senjata sains seperti Seraphim atau mengekstrak buah iblis legendaris dari tubuh Pangeran Loki.
Andai kata Shanks memiliki saudara kembar yang jahat, cerita di chapter-chapter selanjutnya akan berjalan semakin menarik, mengikuti narasi yang sudah dibangun di chapter-chapter sebelumnya. Dalam banyak budaya di berbagai belahan dunia, anak kembar dianggap membawa kesialan atau keberuntungan. Mereka digambarkan sebagai dua bagian dari satu kesatuan yang utuh, melebihi ikatan saudara kandung dan menjadi rival yang sengit dan abadi. Di zaman Edo, ketika kaum bangsawan melahirkan anak kembar laki-laki, salah satu dari anak kembar tersebut akan dibawa dan dididik di wihara menjadi calon biksu. Sementara yang satunya lagi ditakdirkan menjadi seorang samurai sekaligus penerus nama baik keluarga. Keluarga dan masyarakat Edo pada masa itu menganggap kelahiran anak kembar adalah sebuah kesialan karena mereka berdua sama-sama berhak menjadi pemimpin sekaligus penerus silsilah keluarga. Sejak di dalam kandungan, kedua anak kembar itu telah melahirkan persaingan sengit dan abadi, sehingga mereka berdua harus menjalani kehidupan terpisah agar tidak ada persaingan di dalam perebutan gelar kebangsawanan dan penerus nama baik keluarga atau silsilah keluarga. Nasib ini dialami oleh Shanks dan saudara kembarnya. Hanya ada satu penerus keluarga dari salah satu anak kembar laki-laki di keluarga bangsawan. Shanks menjalani takdirnya sebagai pengikut dan penerus bajak laut Goldie Roger. Sementara saudara kembarnya tumbuh dan besar menjadi bangsawan, sekaligus bagian dari kaum naga langit. Shanks digambarkan oleh Luffy sebagai seseorang yang tenang, santai, penuh wibawa dan berhati lembut. Dia telah mewariskan tekad sang kapten kepada Luffy setelah mengorbankan lengan kirinya dan ada bekas luka di wajahnya. Sementara saudara kembarnya digambarkan dengan karakter sempurna, tanpa kekurangan fisik, namun memiliki kepribadian yang jauh berbeda dengan Shanks. Dari segi penampilan, Shanks terlihat santai, mengenakan kemeja putih lengan panjang dengan jubah hitam panjang tanpa lengan. Sementara saudara kembarnya digambarkan mengenakan kemeja yang sama, namun jubah hitamnya menutupi kepala dan rambut. Shanks dan saudara kembarnya menjalani takdir yang sama. Mereka berdua akan menghadapi penyandang nama keluarga Di dengan tujuan yang berbeda. Shanks adalah salah satu kaisar di lautan, Yonko. Dia sudah lama mengamati pergerakan dan tujuan bajak laut Blackbird. Bajak laut Blackbird adalah bajak laut paling berbahaya dengan tujuan menakutkan di bawah kendali Marshal D. Teach. Shanks menunggu waktu yang tepat untuk menjatuhkannya bersama aliansinya, mengembalikan kedamaian di lautan. Sementara saudara kembarnya menjalankan misi menghapus kekuatan kehendak dari kebangkitan Joy Boy di dalam diri Luffy. Kebenaran dan keberadaan Joy Boy adalah tabu besar pemerintah dunia yang tidak boleh diketahui oleh siapapun. Ini adalah misi untuk mengembalikan keseimbangan dunia yang diberikan oleh pemerintah dunia. Terima kasih kalian semua sudah menjadi pendengar terbaik di Bang Ilham Channel. Kita akan bertemu kembali di video baru selanjutnya. Mohon maaf teman-teman semua jika ada ketidaknyamanan dan kekurangan di video ini. Saya Bang Ilham Channel, saya pamit dan sampai bertemu kembali.